Invesco. Hmm, siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sani dengan NIM 20 21 0501 060 dari kelas Tekom E. Saya dari kelompok satu. Adapun topik yang akan saya angkat pada presentasi kali ini yaitu keamanan website. Nah, adapun bahasan-bahasan yang akan kita eh, presentasikan pada pertemuan ini yaitu pengenalan keamanan website, aspek-aspek apa saja untuk keamanan website, praktik terbaik dalam keamanan website, upaya kesadaran pengguna dan kebijakan keamanan website, dan teknologi keamanan lanjutan. Nah, materi yang pertama itu definisi keamanan website. Keamanan website sendiri adalah upaya perlindungan yang terfokus pada menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data di dalam suatu situs web. Langkah-langkah ini dirancang untuk mencegah dan mengatasi ancaman serta risiko keamanan yang dapat berdampak merugikan terhadap bisnis dan pengguna. Dalam konteks ini, integritas merujuk pada kebutuhan dan ketepatan data yang tersimpan, kerahasiaan berkaitan dengan privasi, dan keamanan informasi pengguna. Sementara, ketersediaan mencakup memastikan bahwa situs web tetap dapat diakses dan berfungsi sebagai mestinya. Kemudian yang kedua itu pembahasan terkait tujuan keamanan website itu sendiri. Yang pertama, bentuk pencegahan yang dimana perlunya tindak untuk melindungi informasi pribadi pengguna seperti nama, alamat, informasi, kartu kredit. Keamanan di sini diwujudkan melalui penggunaan enskripsi, suatu metode yang menunggu data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kata kunci enskripsi yang benar. Selain itu, kontrol akses yang ketat diterapkan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berhak dapat mengakses data sensitif tersebut. Kemudian bagian kode itu apa saja aspek-aspek utama dalam keamanan website sendiri. Yang pertama itu keamanan jaringan. Nah, pada keamanan jaringan ini aspek-aspek utama termasuk yang penglibatan firewall atau untuk mengendalikan akses dan perlindungan terhadap denial of service atau DDoS. Kemudian yang kedua itu enkripsi data. Keamanan data yang merupakan komponen vital dalam keamanan website dan enkripsi data memainkan peran utama untuk memastikan kerahasiaan dan integritas informasi. Nah, dalam enkripsi data itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan protokol HTTPS untuk keamanan data, transit, dan implementasi enkripsi end-to-end untuk data sensitif. Kemudian yang ketiga itu autentikasi dan otoritasi. Nah, autentikasi tersendiri itu merupakan dua aspek penting atau kunci dalam keamanan website. Yang pertama, fokus terhadap pengelolaan akses pengguna dengan multifaktor atau MFA dan penerapan prinsip less privilege. Kemudian yang keempat itu pemetaan dan deteksi intrusi. Nah, di mana pemetaan dan deteksi intrusi itu sendiri yaitu aspek dan pemantauan deteksi intrusi ya dengan langkah kunci untuk mengidentifikasi dan merespon potensi ancaman dengan cepat dan efisien. Kemudian apa saja itu praktik dalam keamanan website? Yang pertama itu pembenaran atau patching. Nah, eh, yang dimaksud pembenaran dan patching pada poin ini itu pembaruan patching ada praktik terbaik yang krusial dalam menjaga keamanan website. Pembaruan dan patching mencakup dua langkah penting yaitu pembaruan rutin perangkat lunak atau software dan sistem operasi serta manajemen patching secara teratur. Kemudian yang poin kedua itu perlindungan terhadap serangan. Yang dimaksud perlindungan pada serangan dalam keamanan website ini itu perlindungan terhadap serangan terkhusus serangan XSS atau cross-site scripting dan SQL injection yang merupakan aspek kunci dalam strategi keamanan website. Kemudian yang ketiga itu backup dan pemilihan data. Nah, yang dimaksud backup dan pemilihan data yaitu memainkan peran kritis dalam strategi keamanan website bertujuan untuk melindungi integritas dan ketersediaan informasi. Kemudian yang keempat itu upaya kesadaran pengguna dalam kebijakan keamanan.
Yang pertama, aspek kebijakan keamanan. Aspek kebijakan keamanan dan upaya kesadaran pengguna adalah fondasi utama dalam membentuk lingkaran keamanan website yang kokoh. Pada tingkat pertama itu, penyusunan kebijakan website yang jelas menjadi langkah kunci untuk memberikan panduan atau aturan yang harus diikuti oleh semua pengguna dan anggota tim. Kemudian penyusunan kebijakan ini harus jelas dan melibatkan pembuatan dokumen panduan yang mencakup aspek-aspek kritis seperti kebijakan penggunaan pertahanan yang kuat, kebijakan akses yang terkendali, dan tindak keamanan yang harus diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemudian kebijakan tersebut menjadi dasar dari praktik keamanan yang diterapkan di seluruh website. Kemudian memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan dari data itu sendiri. Kemudian yang kedua itu, kesadaran pengguna dalam sosialisasi kebijakan keamanan kepada semua pihak yang terlibat dalam operasional situs website itu sendiri. Nah, untuk mencapai itu, kita harus melalui pelatihan, pertemuan tim, dan materi edukatif. Kemudian tujuan dari sosialisasi adalah memastikan bahwa setiap anggota tim dan pengguna memahami dan patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian kesimpulan secara keseluruhan yaitu upaya pengguna dan kebijakan keamanan bekerja secara sinergis untuk membangun keamanan yang kuat dalam organisasi. Kebijakan ini jelas dan pemahaman ini mendalam dari setiap penggunaan website dan dapat meningkatkan pertahanan terhadap potensi ancaman internal dan eksternal. Kemudian poin yang kedua itu pelatihan keamanan. Nah, bagian ini menyoroti terkait bagian integral dari upaya kesadaran pengguna dan kebijakan keamanan. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna adalah tujuan utama, dan pelatihan keamanan reguler yang diadakan untuk memberdayakan pengguna dengan pengetahuan tentang praktik terbaik dalam keamanan. Upaya bersama dalam kesadaran pengguna dan kebijakan keamanan melalui pelatihan keamanan yang terencana dapat membantu mengurangi risiko keamanan secara signifikan dan membangun pemahaman yang kuat dan tingkat kepatuhan tinggi terhadap kebijakan keamanan. Situs web dapat mencapai tingkat keamanan yang optimal dan mencegah potensi ancaman keamanan dari pengguna yang tidak sengaja atau serangan cyber yang terkoordinasi. Kemudian teknologi keamanan lanjutan. Nah, dalam teknologi keamanan lanjutan ini terbagi menjadi dua, yaitu penetrasi testing. Apa sih yang dimaksud dengan penetrasi testing? Nah, penetrasi testing atau uji penetrasi adalah elemen kunci dalam strategi keamanan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan dalam suatu sistem aplikasi. Nah, dalam konsep konteks ini, uji penetrasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu fokus utama yang melakukan uji penetrasi secara teratur dan menerapkan perbaikan terhadap temuan yang diidentifikasi. Yang dimaksud pada poin yang pertama itu melakukan uji penetrasi secara teratur. Nah, yaitu melibatkan pengguna profesional keamanan yang memiliki keahlian dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan potensial dalam lingkungan, sistem, dan aplikasi. Dengan melibatkan ahli keamanan itu sendiri, uji penetrasi menyediakan pemahaman mendalam terkait potensi risiko yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Kemudian yang kedua itu uji penetrasi selesai. Langkah selanjutnya setelah uji penetrasi yaitu menerapkan perbaikan dan terhadap temuan yang diidentifikasi selama uji. Tindakan ini diperlukan untuk memperkuat lapisan keamanan sistem dan aplikasi, membuatnya lebih tangguh terhadap ancaman potensial. Kemudian proses perbaikan ini melibatkan langkah-langkah untuk menutup kerentanan yang dapat diidentifikasi dengan mengimplementasikan kontrol tambahan dan meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Kemudian SIEM atau Security Information dan Event Management. Nah, SIEM itu sendiri atau biasa disebut Security Information dan Event Management menjadi langkah strategis dalam menyusun pertahanan keamanan yang holistik. SIEM sendiri adalah solusi canggih yang dapat berperan sebagai pengumpulan dan analis log keamanan dari berbagai sumber di seluruh sistem dan jaringan. Kemudian dengan mengumpulkan log keamanan dari berbagai perangkat dan aplikasi sih memberikan wawasan menyeluruh terkait aktivitas keamanan yang terjadi di lingkungan organisasi. Analisis log keamanan ini membantu mendeteksi pola mencurigakan atau perilaku yang tidak biasa, memberikan peringatan dini terhadap potensi ancaman keamanan,
Dengan kata lain, sistem kerja dari SIEM itu sendiri yaitu membuka jendela ke dalam kejadian keamanan yang mungkin tidak terdeteksi dengan metode konvensional. Mungkin eh, topik yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini hanya sampai sini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.